Ya, selamat malam teman-teman. Mari sebelum kita mulai ibadah voksi pada malam hari ini, kita ambil saat teduh sebentar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh berucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu pada diri kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah voksi ya Tuhan. Walaupun kami tidak saling bertatap muka satu dengan yang lain, tapi Engkau tahu bahwa kami memiliki kerinduan untuk beribadah kepadamu, untuk memuji nama-Mu. Kiranya Engkau juga mau pakai kowe saya yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya firman yang boleh diberikan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti hanya dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Ya, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi sama saya. Kita sebenarnya sudah lama gak ketemu. Jadi saya mau menyapa semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk rajin-rajin cuci tangan dan pakai masker kemana-mana. Dan untuk memulai ibadah voksi pada malam hari ini, mari kita naikkan satu buah pujian, Allah yang setia. Yesus, Kau telah dalamku, Kau berikan hidupku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan
tantanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Koyes dengan tema kenali diri, bangun relasi, mari kita persiapkan diri kita akan naikkan satu buah pujian, mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan bukti karyamu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Selamat sore, teman-teman Voxy sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Kita bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tetap bisa bersekutu bersama, entah itu melalui teleconference ataupun melalui video rekaman seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Sebelum kita bersama-sama membahas dan masuk kepada topik kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini, di mana kami dapat kembali bersekutu dalam persekutuan Voxy yang mengangkat tema kenali diri, bangun relasi. Kami rindu Tuhan, kiranya melalui apa yang bersama-sama akan kami pelajari sore hari ini, kami boleh semakin belajar untuk mengenal dan memahami diri kami sendiri, dan pada saat yang sama juga memahami orang lain yang berbeda dengan kami. Dan biarlah Bapa, kami pun belajar untuk memiliki belas kasihan yang lebih besar lagi bagi orang-orang yang berbeda dengan kami. Dan biarlah Bapa, pada akhirnya pengenalan diri kami ini membawa kami untuk lebih lagi mengenal siapakah Allah yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu, agar hamba Tuhan berikan kecakapan, boleh menyampaikan, menguraikan bahasan pada sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman Voxy sekalian, kita tahu bahwa tema yang kita akan ulas pada kesempatan sore hari ini adalah kenali diri, bangun relasi. Nah, kenapa topik ini penting? Karena kita semua perlu untuk mengenal, ya, untuk memahami diri kita sendiri. Teman-teman, saya tidak tahu bagaimana pengalaman kalian, tapi dari pengalaman Koye sendiri, saya kadang-kadang pernah merenungkan gitu ya. Setelah melakukan sesuatu, saya kemudian berpikir, loh, kenapa ya kok saya berbuat seperti itu? Ya, kenapa aku melakukan hal itu? Jadi ini adalah hal-hal yang seringkali tidak saya sadari. Hal-hal yang bahkan membuat Koyes itu jadi kaget dengan diri Koyes sendiri. Dan pada saat yang sama juga ada beberapa kesempatan atau beberapa peristiwa di mana Koyes juga dikejutkan dengan reaksi atau sikap-sikap dari orang-orang yang juga tidak terduga. Makanya tidak heran lalu muncul ungkapan-ungkapan seperti misalnya saya mempertanyakan, loh, kok bisa ya dia berbuat seperti itu? Loh, kok bisa ya dia punya pikiran seperti itu? Atau bahkan juga misalnya saya bisa terkaget-kaget oleh karena orang lain itu melakukan hal-hal yang menurut saya tidak tepat. Ya, sehingga lalu muncul misalnya Koyes akan dalam hati ini ya berkomentar, kok bisa ya orang itu berbuat begitu? Bahkan kok ada ya orang yang berbuat seperti itu? Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini teman-teman menunjukkan bahwa memang setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan dengan kecenderungan-kecenderungan dan kepribadian yang memang unik, tidak sama satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan bahas hal itu ya, mengenali diri sendiri sehingga kita bisa membangun relasi dengan orang lain melalui Enneagram. Saya tidak tahu teman-teman juga apakah sudah ada yang pernah mengambil atau mempelajari tentang Enneagram. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah ini atau mungkin bahkan kalian pernah mengikuti atau melakukan tes Enneagram untuk mengetahui kepribadian kalian. Nah, memang persekutuan pada sore hari ini juga sebetulnya dengan asumsi bahwa beberapa teman, ya beberapa di antara kalian sudah melakukan secara mandiri tes Enneagram itu. Sehingga kalian bisa mengetahui aku ini tipe berapa di Enneagram. Nah, tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya kesempatan untuk melakukan tes itu, saya kira nggak apa-apa juga sembari nanti kalian mendengarkan
apa yang Koye saya akan sampaikan pada kesempatan sore hari ini, kalian juga mulai bisa melihat kira-kira aku ini tipe berapa ya. Oke, gitu ya. Sekarang kita akan mulai. Nah, apa sih itu Enneagram? Kita akan mengenal Enneagram. Tentu teman-teman sekali lagi dibandingkan dengan katakanlah mengikuti perkuliahan atau membaca buku, apa yang akan kita bahas pada sore hari ini itu hanya semacam scratch on the surface. Ya, jadi kita hanya akan ada di permukaannya saja. Kita akan melihat atau mempelajari Enneagram ini secara garis besar. Ya, karena saya tidak akan masuk kepada detail ya, karena itu tentu akan memakan banyak waktu. Nah, apa itu Enneagram? Enneagram berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, Ennea yang berarti 9 dan gram yang berarti gambar. Kalau digabungkan, maka definisi dari Enneagram adalah gambar geometris 9 titik yang menggambarkan 9 tipe kepribadian yang berbeda. Jadi masing-masing tipe itu beda, tetapi saling terhubung. Nah, inilah menariknya. Berikut, ini adalah simbol ya atau gambar lambang dari Enneagram. Dan kalian bisa perhatikan ya ada 9 titik ya yang masing-masing tadi berbeda tapi ternyata saling terhubung. Nah, sekarang Koyes akan tunjukkan bagaimana keterkaitan antara satu tipe dengan tipe-tipe yang lain. Nah, sebelum masuk ke situ, menurut orang-orang yang menemukan atau menciptakan Enneagram, maka manusia di dunia ini dibagi menjadi 3 tipe. Ya, 3 tipe besar. Tipe yang pertama adalah body types, ya, atau kalau orang bilang itu disebutnya sebagai tipe triade ya, karena 3 diwakili oleh 3 tipe. Triade perut, ya, body kan ya. Triade perut atau kemarahan. Ya, jadi triade perut atau triade kemarahan itu diwakili oleh tipe 8, 9, dan tipe 1. Yang kedua adalah heart types, ya, atau triade hati atau perasaan. Ya, triade hati perasaan ini diwakili oleh tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Kemudian yang ketiga adalah head types, ya, atau triade kepala atau pikiran. Ya, ada juga yang menyebutnya triade kecemasan atau ketakutan. Diwakili oleh tipe 5, tipe 6, dan tipe 7. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan gambar ini, memang menarik ya, karena meskipun mereka berada dalam satu triade, tipe 8, 9, dan 1, ya, di bawah triade perut atau kemarahan, tapi tiga-tiganya ini memang berbeda. Satu dengan yang lain tidak sama. Dan itu diwakili oleh warna, ya. Warnanya sama-sama merah, tapi merahnya beda. Demikian juga dengan triade hati atau perasaan, warnanya hijau, tapi hijaunya beda-beda. Dan triade pikiran atau ketakutan, yang warnanya semua biru, tapi birunya tidak sama. Berikut. Nah, ini juga menunjukkan keterkaitan. Tadi dikatakan dalam definisi bahwa satu tipe dengan tipe yang lain itu saling berkaitan, ya. Nah, masing-masing tipe kalau kalian perhatikan di sini, maka di sisi sebelah kanan dan kirinya itu pasti ada tipe yang lain, betul ya? Dan itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tipe itu ya dipengaruhi oleh tipe yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Ahli atau mereka yang belajar Enneagram akan menyebut tipe-tipe di sebelah kiri kanan itu sebagai sayap. Maka, misalkan ya, kita akan melihat tipe 1. Tipe 1 itu punya 2 sayap. Sayap 9 dan sayap 2. Sehingga lalu muncul yang namanya tipe kepribadian 1 sayap 9. Ya, tipe 1 sayap 2. Nah, teman-teman bisa bayangkan, kalau masing-masing tipe lalu punya sayap atau punya varian, maka paling tidak dalam Enneagram ini sudah ada berapa? 18 tipe kepribadian. Ya, dengan masing-masing tadi ya. 1 sayap 9, 1 sayap 2 ya. 2 sayap 1, 2 sayap 3 dan sebagainya. Nah, teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman tertarik mempelajari Enneagram, teman-teman bisa membaca buku-buku atau melihat YouTube ya, karena ada banyak juga kalau saya perhatikan ahli-ahli atau orang-orang yang membicarakan tentang Enneagram ini. Nah, apa yang akan Koyes bahas pada malam hari ini itu tidak mencakup
tadi ya, tipe 1 sayap 9, tipe 1 sayap 2 tidak. Tapi saya hanya akan membahas tipe-tipe yang tipe-tipe dari 1 sampai 9 secara umum ya. Dan itu pun sekali lagi tipe-tipe itu akan saya tunjukkan apa sih ciri-cirinya gitu ya, apa karakteristik dari masing-masing tipe ya, dan nanti kalian bisa sekali lagi mempelajarinya sendiri kalau memang kalian punya ketertarikan. Nah, ini dia tadi teman-teman ya, keterkaitan antara satu tipe dengan tipe yang lain. Nah, lalu selain ada sayap tadi teman-teman, ada juga kalau kita perhatikan ya diagram ini, maka ada anak panah. Anak panahnya juga dua macam. Ada anak panah yang menuju ke tipe tertentu, ke tipe itu maksudnya, atau anak panah itu keluar dari tipe itu. Nah, ini juga mau menunjukkan sesuatu. Apa itu? Kalau katakanlah misalnya ya tipe 1. Tipe 1 apabila dia dalam keadaan yang baik, kondisinya aman ya, kondisinya dia baik-baik, maka dia akan cenderung mengambil sifat-sifat yang positif dari tipe 7. Ya, anak panahnya menuju ke tipe 1. Betul ya, kita lihat. Nah, maka dia akan ambil sifat-sifat yang baik dari tipe 7. Tapi anak panah yang menuju atau keluar dari tipe itu menunjukkan bahwa ketika tipe 1, katakanlah ya, berada dalam tekanan, ya, berada dalam kondisi yang tidak baik, maka tipe 1 akan mengambil sifat-sifat negatif dari tipe 4. Nah, itu ya, dan jadi itu semua masing-masing tipe akan seperti itu. Nah, sekarang mari kita akan masuk kepada masing-masing tipe ya. Yang pertama teman-teman, saya akan memang mulai bukan dari tipe 1 tapi dari tipe 8 ya, mulai dari yang tadi di atas ya, body types. Ada 3 triade perut atau kemarahan, yaitu tipe 8 ya. Kita mulai dari tipe 8. Nah, ini teman-teman saya kebetulan temukan ini di internet. Nah, nanti kalau kalian memang sekali lagi tertarik bisa baca ini ya. Ini merupakan summary, ini adalah garis besar dari tipe 8 ya, tentu tulis dalam bahasa Inggris. Semoga teman-teman tetap bisa mengerti ya, saya yakin lah kalian pasti tahu. Kalau nggak tahu cari di kamus artinya apa gitu ya. Nah, tipe 8 itu punya kekuatan dan kelemahan ya, sebagaimana yang saya kira dimiliki oleh masing-masing tipe. Tipe 8 kekuatannya adalah dia seorang pemimpin yang baik ya, a very good leader, dan dia juga adalah seorang pembela yang peduli ya, yang begitu concern ya dengan yang namanya keadilan, sehingga dia nggak suka ya kalau ada ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Maka dia akan berjuang untuk orang-orang yang tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Kelemahan dari tipe 8 apa? Kelemahannya adalah tadi dikatakan ya, karena ini di triade kemarahan, mudah sekali marah ya. Jadi kalau dia melihat hal-hal yang tidak benar itu dia akan langsung marah gitu ya, emosi begitu. Nah, dia akan menggunakan kemarahannya itu untuk melindungi dirinya ya, menutupi kelemahannya. Ya, orang bilang defense mekanisme ya, untuk menutupi kelemahannya, maka dia akan marah ya, memakai kemarahan. Nah, kemudian dosa. Nah, ini teman-teman ya, memang menarik, dalam satu buku yang Koyes baca dikatakan bahwa masing-masing tipe di Enneagram ini itu punya dosanya sendiri-sendiri. Dan bahkan ada yang mencoba mengkaitkan ini dengan 7 deadly sins, 7 dosa maut. Jadi masing-masing dicocokkan ya, tipe ini dosanya apa, tipe ini dosanya apa. Nah, kali ini Koyes juga akan tunjukkan ya masing-masing dosa dari setiap tipe. Nah, dosa tipe 8 adalah apa? Nafsu. Nah, tapi nafsu dalam hal ini bukan dalam artian seksual, melainkan lebih kepada nafsu terhadap intensitas. Jadi orang tipe 8 ini sangat suka sesuatu yang intens gitu ya, sesuatu yang menegangkan gitu ya. Nah, maka dikatakan sifat daripada tipe 8 ini agresif, konfrontatif, bertegangan tinggi. Dia pengen ada yang namanya dalam tanda kutip pertempuran. Ya, maka tidak heran kalau ada yang mengatakan, oh senengannya kok tukaran terus ya, senengannya kok bertikai gitu ya, bertengkar. Nah, ini tipe 8 ya. Jadi kalau tidak ada suasana yang kayaknya wah heboh gitu ya, tegangan tinggi, dia akan menciptakan. Ya, jadi tidak heran ya kalau mungkin ada yang mengatakan juga wah golek-golek pekoro gitu ya istilahnya. Ya, jadi tipe 8 seperti itu, orangnya berapi-api, semangat ya,
berkecepatan tinggi, ya tentu ini bukan suatu hal yang buruk juga gitu ya, tapi bisa jadi buruk begitu. Nah, lalu kita akan bertanya pada persoalan kenapa tipe 8 bisa bersikap seperti itu. Nah, ternyata ada sesuatu yang terjadi di masa kecil atau awal kehidupan dari orang-orang tipe 8 ini, sehingga mereka harus meninggalkan keluguan masa kecil sebelum waktunya untuk memikul tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri ataupun kehidupan orang lain. Ya, jadi ini sebetulnya memang, makanya kalau kita lihat background-nya, ternyata kasihan juga ya, orang-orang tipe 8 ini masa kecilnya seperti ini. Ya, sehingga tidak heran lalu mereka tumbuh menjadi orang yang, ya tadi ya, wah kepengennya itu berjuang gitu ya. Karena apa? Sudah dari sejak muda, dari sejak kecil, ya dibebani dengan tanggung jawab atas hidupnya dan hidup orang lain. Ini biasanya sering terjadi ya, di mana mungkin ada seorang anak yang katakanlah ditinggal mati oleh orang tuanya, sehingga dia harus berjuang sendiri. Nah, tidak heran mereka tumbuh menjadi orang-orang yang tipenya begini nih, tipe pejuang, begitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah masih dipakai dalam orang-orang Jawa, mungkin akan mengatakan bahwa anak-anak seperti ini itu anak-anak yang keberangas, gitu ya. Jadi belum waktunya dia itu harus memikul tanggung jawab sebesar itu. Nah, berikut teman-teman, tipe 8 dalam relasi. Tipe 8 ini sangat menghormati kalau Anda mau menghadapi mereka secara langsung. Jadi ketika ada pertentangan, gitu ya, ada konflik, ada masalah, dia maunya itu langsung dihadapi gitu ya. Jadi jangan kita sembunyi, jangan kita larikan diri, tapi ayo hadapi, ya hadapi aku. Nah, dia akan justru sangat salut ketika ada orang yang seperti itu. Lalu bicaranya belak-belakan tanpa basa-basi. Tadi yang Koyes bilang ya. Ya, kita mungkin seringkali kaget juga kan ada orang, wih, kok dia ini saya ngomong kayak ngono ya. Nah, jadi kadang-kadang orang tipe 8 tidak sadar bahwa apa yang dia katakan itu bisa melukai atau mengintimidasi orang lain. Kemudian tipe 8 ini menginginkan kebenaran. Nah, jadi dia pengen tahu yang sebenarnya seperti apa. Ya, jadi dia sangat mengharapkan yang namanya kejujuran, gitu ya. Nah, kemudian tipe 8 adalah orang yang mengendalikan. Ya, jadi dia tidak mau dipimpin, tidak mau diatur, ya, tapi kepengennya dia yang ngatur. Kepengennya dia yang memimpin, dia yang mengendalikan. Nah, kemudian dalam relasi juga tipe 8 ini, nah ini ada good news, dia adalah tipe yang ternyata memiliki sisi kelembutan. Di balik kemarahannya, di balik sikapnya yang tadi ya, menyala-nyala begitu ya, bertegangan tinggi itu, ternyata ada sisi yang lemah lembut dan penuh kasih dari tipe 8 ini. Nah, kemudian tipe 8 juga suka bersaing ya, sangat kompetitif. Nah, pengen ya bersaing dengan orang. Nah, ini juga ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang nggak baik. Betul nggak teman-teman ya? Kalau kita punya teman-teman yang sifatnya kompetitif banget itu, maka seringkali orang-orang bukannya malah menghargai dia, tapi orang-orang justru merasa tidak suka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang itu akan menghindari orang-orang tipe 8. Dan bahkan yang lebih buruk, bisa saja orang-orang yang nggak suka ini nanti mengkhianati tipe 8. Padahal orang-orang tipe 8 justru paling takut kalau ada orang yang mengkhianati dia. Nah, tipe 8 butuh partner. Nah, ini bicara soal pacaran ya misalnya ya. Jadi dia butuh punya teman ataupun pacar begitu ya, yang bisa menerima dia. Ya, yang kepadanya tipe 8 ini bisa merasa aman untuk mencurahkan isi hatinya. Ya, itu tipe 8. Nah, pesan pemulihan bagi tipe 8. Orang-orang tipe 8 perlu mendengar pesan ini. Ya, artinya bahwa ya betul bahwa kadang-kadang ada 1-2 orang yang kepadanya kita sulit percaya. Tapi bukan berarti nggak ada orang yang bisa dipercaya ya. Tetap ada orang-orang yang bisa dipercaya dalam dunia ini. Meskipun tadi ya resiko dikhianati itu akan selalu ada juga, begitu ya. Tapi kasih dan relasi bisa mereka dapatkan kalau mereka itu berani untuk menunjukkan bahwa mereka juga lemah, bahwa mereka juga rentan atau vulnerable. Nah, itu tipe 8 secara umum. Sekarang kita akan beralih ke tipe 9. Nah, ini teman-teman ya, nanti juga kalian bisa baca ya summary-nya ya. Jadi tipe 9 ini disebut sebagai the peaceful mediator
Nah, jadi kita tahu ya, namanya aja peaceful ya, berarti dia adalah tipe pendamai. Ya, tipe 9 ini adalah pendamai. Apa kekuatannya? Kekuatannya adalah dia bisa menerima berbagai sudut pandang. Ya, kalau orang punya pemikiran seperti ini, oh ya baik juga. Ya, pemikirannya begitu, oh ya enggak apa-apa, itu juga oke ya. Saya kira itu baik juga. Nah, ini orang yang itu ya, fleksibel gitu ya. Dia bisa menghargai orang lain, dia terbuka, dia bisa menikmati kehidupan. Tapi sekali lagi, itu juga lalu mengandung kelemahan. Ya, karena dia bisa menerima sudut pandang dari orang-orang yang berbeda, akhirnya dia sendiri sulit untuk membuat keputusan. Sangat bergantung, dan bahkan dia tidak mau dibebani oleh kehidupan. Nah, lalu dosa tipe 9. Ya, apa dosanya? Dosa tipe 9 adalah kemalasan. Nah, kemalasan dalam hal ini bukan dalam pengertian fisik, ya. Tidak mau melakukan tugas-tugas gitu ya, tidak mau bergerak gitu ya, cuma tidur, tidak ya. Tapi kemalasannya adalah kemalasan secara rohani, tidak mau terlalu dibebani oleh kehidupan ya, sehingga apa yang terjadi, tipe 9 ini adalah orang-orang yang nggak mau tahu. Sudahlah, aku nggak usah mikirin tentang siapakah diriku ya, apa tujuan hidupku, apa yang Tuhan mau supaya aku lakukan ya. Nah, dia tidak mau dipusingkan dengan hal-hal seperti itu. Itu tipe 9. Ya, dan bahkan dikatakan tadi ya, dia juga tidak mau nih mengembangkan karunia mereka. Nah, ini kan sayang teman-teman ya. Bayangin kalau sudah dikasih karunia banyak dalam hidup orang itu, tapi dia nggak mau mengembangkannya. Ya, bahkan karena dia tidak tahu juga ya, aku nih hidup untuk apa? Nah, apa tujuan hidupku? Nah, itu sayang sekali ya. Jadi tipe 9 dosanya adalah kemalasan. Masa kecil. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang tipe 9 ini? Ternyata mereka mendapatkan pesan ini. Ya, jadi sekali lagi, mungkin kalimatnya tidak seperti ini, tapi inilah yang terjadi dengan orang-orang tipe 9. Keinginan, pendapat, harapan, dan kehadiranmu tidak begitu berarti. Ya, jadi seperti seolah-olah tipe 9 ini adalah orang-orang yang diabaikan. Ya, tidak penting. Nggak usah ngomong ya, kamu tuh nggak penting lah pokoknya gitu ya. Jadi kasihan sekali ya. Padahal apa? Padahal tentu yang namanya apalagi anak-anak ya. Kita bayangkan namanya anak-anak pasti ingin supaya orang-orang yang ada di sekitarnya itu menerima kehadirannya, bisa memperlakukan dia dengan baik. Ya, tapi dia tidak dianggap, ya, dia diabaikan, dibiarin begitu saja. Nah, itu yang terjadi dengan tipe 9. Ya, tipe 9 dalam relasi, tipe 9 ini adalah orang yang setia dan baik, ya, menyenangkan, fleksibel. Dia nggak banyak mengeluh dan bahkan menikmati kesenangan-kesenangan yang sederhana. Jadi misalnya mereka berada di rumah dengan keluarga, lalu melakukan kegiatan bersama-sama, itu sudah cukup menyenangkan untuk orang tipe 9. Orang tipe 9 karena dia adalah seorang pendamai, maka dia tidak suka dengan konflik. Dan ketika ada konflik dalam relasi mereka, mereka akan menyangkalnya, dan bahkan lebih buruknya lagi, mereka tidak mau menyelesaikan konflik itu. Ya, dibiarkan saja gitu misalnya. Nah, karena itu, teman-teman, tipe 9 ini perlu ditolong untuk menghadapi permasalahan yang mereka hadapi dalam sebuah relasi. Lalu kemudian tipe 9, karena dia orangnya hangat, terbuka, ya, maka ketika ketemu dengan orang-orang yang sudah lama nggak pernah ketemu, ya, entah itu teman lama atau kerabat yang sudah bertahun-tahun nggak pernah berjumpa, mereka ketika berjumpa itu sangat dekat gitu ya, seolah-olah baru saja ketemu kemarin begitu ya, atau beberapa hari yang lalu. Dan kemudian tipe 9 juga punya sikap seperti ini ya. Apa yang terasa biasa bagi kita terasa luar biasa bagi tipe 9. Nah, ini contohnya teman-teman adalah ketika misalnya ya ada orang yang ngomongnya tuh keras ya, ngomongnya tuh seperti membentak-bentak begitu ya. Nah, bagi tipe 9 itu terasa seperti dia sedang marah dengan saya. Padahal kan belum tentu ya. Ada orang-orang yang memang cara bicaranya kasar, cara bicaranya keras. Nah, itu tipe 9. Nah, karena itu tipe 9 ini perlu mendengar pemulihan, pesan pemulihan seperti apa? Yaitu ini, kami memperhatikanmu dan hidupmu berarti. Ya, jadi Allah tidak mengundang kamu ke dalam hidup ini untuk menjalani kehidupan orang lain. Jadi tipe 9 ini karena saking terbukanya begitu ya, menerima sudut pandang dan pendapat dari banyak orang, maka seringkali tipe 9 tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, ketika orang lalu tanya, "Nah, sekarang pendapatmu sendiri piye?" Nah, maka tipe 9 seringkali lalu
piye yo, aku harus berbuat apa ini? Aku harus menyampaikan apa gitu ya, bingung. Ya karena apa ya tadi cenderung dia ngikuti apa kata orang lain ya. Jadi diharapkan tipe 9 ini belajar untuk menjadi dirinya sendiri ya, tidak menjalani hidup orang lain tapi menjalani hidupnya sendiri. Ya karena itu yang tentu Allah inginkan dalam hidupnya. Nah, baik, kita sekarang akan beralih ke tipe 1. Teman-teman bisa baca nanti tipe 1 seperti apa. Nah, kekuatan dan kelemahan. Tipe 1 itu disebutnya sebagai perfeksionis. Ya, jadi dia ingin segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dia ingin mencoba untuk membuat segala sesuatunya menjadi sempurna, ya. Nah, sekarang kita akan lihat kekuatan. Kekuatan tipe 1 adalah dia selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan standar yang tinggi. Dia ingin memperbaiki dunia, ya, karena bagi tipe 1 ini dunia ini adalah tempat di mana ada banyak sekali terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, ya, sehingga dia tidak sabar, dia pengen membetulkan semuanya itu. Nah, itu tipe 1. Kelemahannya apa? Justru itulah kelemahan dia, yaitu dia terlalu perfeksionis, ingin semuanya sempurna, ya. Bahkan dia mengatur segala sesuatu sampai pada hal-hal yang sangat kecil. Jadi contohnya saja misalnya ya, seperti rekaman video seperti ini misalkan. Kalau ada kesalahan kecil saja, maka orang-orang tipe 1 akan berkata, stop, ya, kita ulang lagi aja dari awal. Ya, dia ingin segala sesuatunya berjalan dengan sempurna, begitu. Ya, nah parahnya lagi teman-teman, orang tipe 1 ini ternyata juga menuntut orang lain untuk juga punya standar yang tinggi. Dan bukankah ini seringkali terjadi ya teman-teman ya? Entah itu di tempat kerja, entah itu dengan keluarga. Ada orang-orang yang selalu menuntut, menginginkan supaya kita itu bisa menjadi sehebat dan sebaik dirinya. Padahal kan nggak bisa. Ya. Nah, apa dosa tipe 1 teman-teman? Dosanya adalah kekecewaan, ya, yang kemudian berujung pada kemarahan. Nah, kenapa bisa kecewa? Jelas saja karena apa yang dia inginkan, ya, kesempurnaan yang dia harapkan itu tidak bisa terwujud. Jadi dia kecewa, dan setelah dia kecewa dia akan marah, gitu ya. Nah, marahnya mungkin seperti ini kata-katanya ya. Kenapa ya kok orang-orang itu tidak peduli, ya, tidak sepeduli saya, gitu ya, tidak memiliki kepedulian sebesar saya. Nah, kemudian dia akan katakan, apa ya, saya harus melakukan ini semuanya sendiri. Kan nggak adil. Nah, itu mungkin kalimat itu akan terucap dari mulut orang-orang tipe 1. Nah, orang tipe 1 melihat dunia ini penuh dengan kesalahan, dan dia punya beban untuk memperbaikinya. Berikut ya, masa kecil. Nah, apa yang terjadi dengan tipe 1 pada waktu dia masih kecil? Nah, dia akan mendengar pesan-pesan seperti ini. Kamu harus jadi anak yang baik. Kamu harus melakukan segala sesuatunya dengan benar. Saya teringat ya ketika Koyes sendiri masih kecil ya, saya pada waktu itu ada pelajaran menulis halus ya. Kalau teman-teman mungkin seangkatan ya atau paling tidak sedikit di bawah Koyes begitu ya. Itu ada pelajaran menulis halus ya, pakai buku halus gitu katanya ya. Dan nulisnya tuh harus pelan-pelan gitu ya, nyambungin letter by letter gitu ya, huruf dengan huruf yang lain. Nah, itu kalau ketemu dengan guru-guru atau orang tua yang ini tipe 1, maka dia akan menghapus ya ketika tulisannya tuh jelek atau tidak baik ya. Oh ya, diulang lagi nih. Wah, ya ngambil stip ya, lalu dihapus, disuruh ulang lagi. Nah, itu adalah orang-orang tipe 1. Ya, ada anak-anak yang mendengar itu setiap hari, bayangin ya, dia akan mencoba untuk menampilkan diri sebagai seorang yang perfect ya. Tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada kekeliruan. Pilihannya cuma 2, sempurna atau salah. Ya, itu tipe 1. Nah, tipe 1 dalam relasi. Tipe 1 harus belajar membuka diri pada orang lain kalau dia pengen punya relasi yang dalam. Dia tidak sering memeluk, dia tidak sering berkata I love you mungkin ya. Tapi bukan berarti tipe 1 tidak mencintai pasangannya atau orang-orang dekatnya, tidak. Cara orang tipe 1 itu mencintai adalah lewat apa? Lewat tanggung jawab. Ya. Dia akan bertanggung jawab terhadap orang itu, melakukan apa yang menjadi bagiannya, apa yang diharapkan dari dirinya, dan dia akan memastikan orang-orang yang dia cintai itu dalam keadaan aman. Jadi orang-orang tipe 1 itu selalu berusaha untuk mengantisipasi supaya apa? Supaya orang-orang yang dikasihinya ini tidak menderita. Nah, itu orang tipe 1. Ya, ini hanya sekedar penjelasan saja, konkretnya seperti apa. Nah, kita akan lanjut kepada pesan pemulihan. Dengan demikian, apa yang perlu didengar oleh orang-orang tipe 1 ini? Orang-orang yang
bertipe 1 perlu mendengar pesan seperti ini ya. Seseorang tidak harus sempurna untuk jadi baik. Ya, nobody's perfect. Ya, mungkin itu sering kita dengar ya teman-teman ya. Jadi tidak apa-apa, nggak sempurna. Ya, toh kamu sudah baik kok, begitu. Ya. Nah, kemudian ada seorang ahli yang bernama sebenarnya dia seorang yang Kristen yang mempelajari tentang Enneagram, namanya Richard Rohr. Dia mengatakan apa yang Anda tolak tetap ada. Nah, jadi teman-teman, orang-orang tipe 1 itu punya suara kritis dalam dirinya. Ya, mungkin mengatakan, jelek gitu, masih kurang. Ya, kurang bagus, kurang pas. Nah, suara-suara itu akan tetap muncul dalam diri orang tipe 1. Tapi itu tidak harus ditolak. Ya, karena semakin orang itu menolak suara-suara kritis itu, maka dia akan semakin kesulitan. Dia akan semakin kuat, maaf ya. Jadi pesan suara-suara itu justru akan semakin kuat. Jadi apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah dia tetap terima suara-suara kritis itu, hanya tipe 1 harus pandai-pandai untuk meredamnya. Ya, untuk mengatakan misalnya, oke, ya memang itu nggak terlalu bagus, tapi nggak apa-apa. Nah, ya, dia harus belajar untuk seperti itu. Nah, Anda tidak sempurna, Anda dicipta dengan kebutuhan untuk terus bergumul, tapi Anda bernilai untuk dikasihi dan dimiliki. Itu untuk tipe 1. Berikutnya, teman-teman ya, kita akan beralih ke tipe 2. Nah, tipe 2 ini disebut sebagai the helper. Wah, jadi tidak heran kalau kemudian disebut sebagai orang yang ya suka menolong, begitu. Nah, kekuatannya tentu adalah kemurahan hati, ya, keinginannya untuk memperhatikan orang lain, keinginannya untuk membantu orang lain. Itu kekuatan dari tipe 2. Tapi tipe 2 punya kelemahan. Kelemahannya apa? Dia seringkali merasa tidak aman, ya. Dan bahkan dia bisa manipulatif. Ya, nah ini manipulatifnya di mana? Yaitu tadi, dia menolong orang lain, tapi dia sebetulnya dalam hati terdalamnya mengharapkan sesuatu dari orang yang dia tolong. Nah, ini sesuatu yang saya kira sangat common ya terjadi di antara kita, teman-teman. Tanpa kita sadari, termasuk diri Koye sendiri ya, saya seringkali berpikir begitu. Aku ini memberikan sesuatu pada orang lain, tapi apakah aku punya maksud-maksud tertentu? Ya, apakah aku mengharapkan imbalan tertentu dari orang itu? Nah, itu tipe 2 ya. Nah, kalau tidak hati-hati, sekali lagi, orang tipe 2 bisa manipulatif. Dan lalu dia mengambil peran sebagai seorang martir. Ya, dia berkorban untuk orang lain ya dan sebagainya. Nah, kita akan lihat dosa tipe 2. Dosanya apa? Dosa orang tipe 2 adalah dia sombong. Nah, kenapa sombong? Ya tadi, karena dia merasa, lihat tuh, aku hebat kan? Aku begitu peduli dengan orang lain, aku memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang lain, gitu ya. Sampai-sampai, teman-teman ya, kalau tadi kayak saya katakan dia menjadi martir, itu artinya apa? Sampai-sampai dia sendiri tidak memperhatikan kebutuhan dirinya. Dia rela mengorbankan, ya bisa apa saja kan, waktunya, uangnya, ya, makanannya untuk diberikan pada orang lain, sampai dia sendiri lalu tidak menikmati itu, gitu ya. Nah kemudian, nah ini teman-teman ya, ada sifat juga seperti ini ya dalam tipe 2 ini. Mereka itu merasa merekalah yang paling tahu kebutuhan dari orang-orang yang dibantu. Nah ini teman-teman ya, saya tidak tahu dari pengalaman teman-teman, tapi seringkali juga ada kan yang seperti itu ya. Jadi bahkan ada lagu ya, percayalah hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih. Wah, waduh luar biasa ya. Seolah-olah dia paling tahu deh apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh orang itu. Padahal belum tentu, sekali lagi ya. Nah ini tadi ya, sekaligus dia memberi kesan bahwa ya aku tidak ada kebutuhan untuk dipenuhi kok, gitu ya. Nah, masa kecil, apa yang terjadi dengan tipe 2 sehingga dia lalu bersikap seperti itu? Ya, mereka mendengar pesan-pesan seperti ini ya, memenuhi dan menunjukkan kebutuhan sendiri itu memalukan. Kalau sampai kamu melakukan itu, maka kamu akan mengalami penolakan. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ternyata orang tipe 2 ini tidak pernah boleh menunjukkan kalau mereka itu punya kebutuhan. Ya, kan kasihan ya. Bayangin namanya manusia punya kebutuhan ya, tapi menunjukkan bahwa dia punya kebutuhan itu tidak boleh. Ya, itu kamu akan dipermalukan. Nah, mereka diminta untuk menyenangkan semua orang, ya, people pleasers. Nah, maka kalau saya teringat ya, juga seringkali ada orang tua yang akan mengatakan, kamu tuh loh, apa enggak kasihan sama mami? Ya, kamu tuh kan harusnya begini, begitu. Jadi orang tua itu menyuruh anaknya berbuat sesuatu ya dengan tujuan apa? Supaya kebutuhan dari orang tua itu terpenuhi.
Ya, ini tanpa sadar loh ya, teman-teman ya. Jadi tanpa sadar orang tua akan bersikap seperti itu ya. Jadi kamu harus membuat saya senang. Kamu harus bisa membuat orang lain juga senang. Nah, padahal nggak bisa ya. Kita tahu semuanya teman-teman. Pada saat kita sudah menjadi dewasa seperti sekarang ini, kita tidak akan bisa menyenangkan setiap orang. Berikut, tipe 2 dalam relasi. Nah, di antara semua tipe Enneagram, tipe 2 adalah yang paling mementingkan relasi. Ya, dia orang yang hangat dan peka. Ya, dia mudah tergerak oleh kondisi keadaan orang lain. Ya, dikatakan they can feel what you feel. Tipe 2 bukannya memperkenalkan diri melalui namanya sendiri. Kadang-kadang ketika mereka memperkenalkan diri, mereka akan memakai nama orang lain yang mungkin kalian kenal. Contohnya ini ya, misalnya ya. Kenalin dong, aku ini temennya Yosep. Wah, Yosep yang terkenal itu ya, ketua pemuda kita ya. Terkenal kan? Ya, jadi saya akan pakai gitu ya. Kalau dia tipe 2, dia akan bilang, ya aku temennya si Yosep itu. Nah, gitu. Jadi dia tidak mau dirinya sendiri yang kelihatan ya. Tapi dia akan pakai nama orang lain. Nah, tipe 2 dalam relasi, tipe 2 ini perlu belajar bagaimana menjadi individu, bagaimana menjadi diri mereka sendiri ya. Perlu ada yang mengingatkan tipe 2 supaya mereka belajar untuk memperhatikan kebutuhan diri mereka sendiri ya. Jadi ini penting juga ya, karena seringkali kalau orang lalu menjadi lupa dengan kebutuhannya sendiri, sibuk mengurus kebutuhan orang lain, pada akhirnya dia sendiri nanti yang akan menderita gitu ya. Nah, maka itu pesan pemulihan apa bagi tipe 2 ya. Tipe 2 akan perlu mendengar pesan bahwa engkau diinginkan, you are wanted ya, kamu tuh diinginkan kok gitu ya. Nah, mereka perlu belajar mengungkapkan perasaan, keinginan mereka secara langsung tanpa dipermalukan atau ditolak. Kan kasihan dong ya kalau punya kebutuhan kok lalu begitu dia cerita dia akan dipermalukan. Nah, ini kan repot begitu ya. Maka kalau dia punya kebutuhan, dia perlu belajar untuk cerita, enggak apa-apa. Ya, aku perlu ini, aku butuh ini. Ya, ungkapkan itu. Yaitu bagi orang-orang tipe 2. Sekarang kita akan berlari ke tipe 3 ya. Nah, tipe 3 disebut sebagai the successful achiever. Ya, achiever ya. Jadi tidak heran kalau lalu kemudian orang tipe 3 ini dikatakan sebagai orang peraih ya, tipe peraih ya, orang yang berusaha untuk mencapai kesuksesan begitu ya. Kekuatannya apa? Dia optimis, dia ulet, dia punya cita-cita yang luar biasa, bahkan bisa menginspirasi orang lain. Tapi kelemahannya adalah dia sering kali menutupi menutupi kekurangan yang ada pada dirinya itu, atau dengan cara apa? Dengan cara dia OB ya, dia menampilkan diri sebagai orang yang sukses ya, sebagai seorang yang berhasil gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Nah, ini dia ya. Dan dikatakan makanya dia sering kali memakai topeng ya. Dengan orang ini dia akan pakai topeng ini ya, dengan kumpulan orang ini dia akan pakai topeng ini gitu ya. Supaya apa? Sekali lagi menimbulkan kesan baik, menimbulkan kesan bahwa wah, aku luar biasa ya. Dan ketika itu terjadi, orang tipe 3 akan berharap bahwa diri mereka itu dicintai, diterima. Oleh karena apa? Oleh karena kesuksesan mereka ya. Dan dosanya apa? Dosa tipe 3 adalah, ya kita tahu ya, kebohongan. Dia akan buat banyak kebohongan, dia akan menipu sana sini begitu ya. Bukan hanya menipu orang lain, tapi juga menipu dirinya sendiri ya. Nah, repotnya karena sering pakai banyak topeng itu tadi, maka tipe 3 ini pada akhirnya tidak lagi bisa membedakan, loh, diriku yang sebenarnya yang mana ya gitu ya. Karena dia tipu sana tipu sini begitu ya. Maka dia bingung dengan siapa diri yang sebenarnya. Nah, masa kecil tipe 3 seperti apa? Nah, ini ya. Tipe 3 mendengar pesan bahwa kamu adalah apa yang kamu lakukan. You are what you do. Jadi pekerjaan ya, hal-hal yang dilakukan oleh tipe 3 ini begitu pentingnya ya, sampai-sampai itu menjadi identitas dirinya. Ya. Maka tidak heran orang-orang atau anak-anak tipe 3 lalu kemudian menjadi mesin peraih kesuksesan, berusaha menjadi yang terbaik dan diakui atas segala pencapaian mereka. Nah, tipe 3 dalam relasi, nah ini kita perhatikan juga ya teman-teman ya, maka dia kurang peka terhadap perasaannya sendiri. Ya, padahal dia ya tadi ya, misalnya dia lagi sedih atau dia lagi kecewa, itu tidak dipeduliin sama dia gitu ya. Dan ini dia ya, tipe 3 adalah orang yang sangat gila kerja ya, workaholic. Hatinya itu ada pada pekerjaannya. Sehingga jangan heran ya teman-teman, kalau kalian punya pacar, pasangan tipe 3, bisa saja kalian itu seperti tidak terurus gitu ya. Karena apa? Karena tipe 3 sibuk dengan pekerjaannya.
Ya, tipe 3 punya talenta luar biasa untuk multitasking, ya, jadi bisa melakukan hal-hal yang berbeda pada saat yang bersamaan. Tipe 3 dalam relasi, dia menghargai persahabatan yang tidak terikat dan tidak banyak menuntut. Jelas dong, karena dia sendiri punya banyak pekerjaan, ya, dia nggak mungkin tinggalin pekerjaannya hanya untuk ketemu atau ya bersayang-sayangan gitu ya. Tapi dia akan ingin teman-teman yang tidak nuntut dia, ya, membebaskan, gitu ya. Tipe 3 punya kelompok-kelompok teman yang berbeda dan mereka ingin supaya kelompok-kelompok itu tetap tidak saling mengenal satu sama lain. Berikut pesan pemulihan bagi tipe 3, apa yang perlu didengar oleh orang-orang tipe 3, ya ini ya, kamu dicintai bukan berdasarkan apa yang kamu kerjakan, tapi kamu dicintai oleh karena siapa diri kamu yang sebenarnya. Ya, itu pesan pemulihan untuk tipe 3. Baik, sekarang kita beralih ke tipe 4, ya. Tipe 4 ini dikatakan apa? The romantic individualist. Wah, gitu ya. Nah, ini kita akan belajar sama-sama ya. Apa atau seperti apa tipe 4 itu. Kekuatan dan kelemahan tipe 4. Kekuatannya adalah mereka adalah orang-orang yang kreatif, ya. Mereka memahami, jujur terhadap emosi, dan orang-orang tipe 4 ini suka pada hal-hal yang indah. Bahkan mungkin kita akan berkata, loh, apa sih bagusnya lukisan itu? Wah, ini kan sangat indah sekali ini lukisannya. Wah, kita bingung ya sebagai orang-orang yang nggak tahu. Loh, api itu ya apa ya? Coret-coretan gitu tok gitu ya. Tapi tipe 4 tuh benar-benar bisa melihat ya, punya sense of estetika ya yang tinggi. Nah, kelemahannya apa? Tipe 4 tuh merasa malu, merasa rendah diri, merasa diri kurang dibanding orang lain, manipulatif dan berperan sebagai korban. Mirip-mirip ya, tapi dengan tipe 2. Nah, dosa tipe 4 apa? Dosanya adalah iri hati. Ya, karena tipe 4 itu selalu melihat bahwa wah, kayaknya hidup orang itu begitu normal ya, begitu nyaman, begitu bahagia gitu ya. Dan dia nggak bisa mengalami seperti itu. Nah, ini tipe 4 jatuh pada dosa iri hati. Nah, iri hati itu kita menginginkan apa yang tidak ada pada diri kita. Ya, hal itu ada pada orang lain dan kita menginginkannya. Itu iri hati. Tapi ternyata tipe 4 bukan cuma iri hati, tipe 4 juga cemburu. Nah, cemburu kenapa? Karena dia tidak ingin apa yang dia miliki itu menjadi milik orang lain juga. Ya kan gitu ya. Jadi tipe 4 ini takut ditinggalkan, tipe 4 itu posesif terhadap apa yang dia miliki. Ya, terutama orang-orang yang dia cintai. Nah, lalu apa yang terjadi dengan tipe 4 ketika mereka masih kecil? Mereka menerima pesan, ada sesuatu yang salah dengan kamu. There's something wrong with you, gitu ya. Tidak ada yang memahami kamu, dan kamu tidak akan pernah menjadi bagian dari sesuatu. Nah, bayangin nih teman-teman ya, kalau orang ya atau seorang anak mendapatkan pesan seperti ini, maka dia akan merasa bahwa dirinya itu beda ya, paling beda dari yang lain-lain gitu ya. Dan dia akan juga merasa bahwa orang tidak akan pernah bisa memahami dirinya. Kan begitu ya, tadi dikatakan kan? Ya, jadi tidak akan, no one understands you, gitu ya. Kasihan sekali ya, dia mengalami seperti itu. Nah, orang tipe 4 di dalam relasinya sangat serius. Dia ingin mencari tahu sampai tuntas kalau ada permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan orang lain, maka dia akan cari tahu, ya, sehingga dia bisa puas gitu ya, apa yang terjadi, menemukan apa yang terjadi. Keadaan dorong tarik. Nah, ini menarik teman-teman. Ya, orang tipe 4 itu adalah misalnya ini ya, dia pengen cari pacar yang tepat. Ya, dia pengen cari pasangan yang cocok buat dirinya. Ya, dia mencoba mencari sedemikian rupa, dia temukan orang itu, ya. Dan kemudian dia dekati, tapi kemudian dia kecewa. Kenapa? Karena ternyata pasangan yang dia temukan ini tidak bisa memuaskan dirinya. Ya, masih saja ya tadi ya, tidak ada yang tidak sesuai lah dengan apa yang dia inginkan, sehingga lalu kemudian dia menarik diri. Nah, bayangin teman-teman ya, ini kan secara tanpa sadar sebetulnya ada orang-orang seperti ini ya. Jadi dia mendekati sesuatu tapi kemudian dia juga mundur ya. Karena apa ya tadi? Karena ternyata yang ditemukan itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Nah, ini ada terjadi orang yang seperti ini. Nah, karena itu teman-teman ya, orang-orang tipe 4 itu butuh pasangan atau teman yang tahu bagaimana menjaga jarak tapi tidak menarik diri. Nah, ini kan penting ya. Ketika kita misalnya ya, saya punya teman nih, teman saya loh kok dia kayaknya menjauh dari aku ya.
wah dia jangan-jangan benci sama aku nih, ya sudah tak tinggalin aja lah. Nah ini jangan ya. Orang tipe 4 tidak butuh orang yang jangan seperti itu. Jadi nggak ninggalin dia, tetap jaga jarak, tapi tidak menarik diri. Nah itu ya. Nah, orang tipe 4 juga butuh diakui perasaan-perasaannya, perlu dibantu untuk melihat sisi positif dan negatif dari suatu hal. Pesan pemulihan, apa yang perlu didengar oleh tipe 4? Ya ini ya, kami memperhatikan kamu. Kamu indah, ya tidak usah malu. Nah ini dia ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, tipe 4 perlu mendengar kata-kata pemulihan seperti ini. Berikut ya, kita akan ke tipe 5 ya. Tipe 5 dikatakan sebagai the investigative thinker ya, sebagai pemikir ya. Jadi orang-orang yang selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu, bahwa dia itu kompeten begitu ya. Nah, kekuatannya apa? Ya karena pinter ya, thinker, dia orang yang analitis, objektif, bisa diandalkan. Kelemahannya apa? Nah, kelemahannya adalah dia secara intelektual menjadi sombong. Ya karena dia mengumpulkan banyak pengetahuan nih ya. Dia sering baca banyak buku begitu ya. Dia sering kumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang banyak begitu ya. Dan dia tidak mau bagikan itu. Ya pelit. Dia menahan diri, tidak mau berbagi. Sibuk dengan dirinya sendiri. Kemudian dosanya apa? Dosanya adalah ketamakan. Nah, ketamakan dalam hal ini bukan dalam pengertian pengen mendapatkan banyak ya, tapi tadi ya yang Koyes katakan bahwa dia itu ketika sudah dapatkan itu dia tidak mau bagi. Ya, kenapa? Khawatir kalau nggak cukup. Nah, ini saya juga lalu sedikit membayangkan ya, kalau Koyes saya sendiri juga kadang-kadang saya seperti itu ya. Saya beli sesuatu banyak-banyak, saya kumpulin ya, dan saya nggak bagikan orang lain. Kenapa? Takut kalau saya sendiri kurang nanti gimana? Ya, dan ini sengaja saya simpan untuk apa? Untuk nanti ke depan. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang tipe 5 ini adalah dia punya keinginan untuk terus menahan, menguasai, mencengkram apa yang dia miliki. Nah, apa yang terjadi dengan tipe 5 pada waktu dia kecil? Dia dibesarkan oleh orang tua yang selalu ikut campur, ya, diurusi segala macamnya, ya, mencampuri apa yang terjadi pada diri si anak ini, ya. Atau bisa juga si anak tipe 5 ini dia tidak memiliki interaksi yang berarti, mendalam ataupun berperasaan. Nah, sehingga tidak heran ketika itu terjadi, maka orang-orang atau anak-anak tipe 5 pada waktu kecilnya, mereka akan lari kepada tadi ya, mungkin bacaan ya, pada hal yang asik yang dia kerjakan sendiri. Jadi dia itu sibuk dengan pikirannya sendiri, yaitu tipe 5 ya. Nah, lalu kemudian dia sensitif dan pendiam. Tipe 5 berlindung dalam pikirannya supaya mereka bisa menjauh, bersembunyi dari orang tua mereka yang terlalu ikut campur, dan dia bisa memproses perasaannya itu tanpa campur tangan dari orang lain. Gitu ya. Nah, tipe 5 ini adalah anak yang ingin tahu, dia imajinatif, dan sekali lagi, tadi saya katakan ya, dia sangat nyaman berada dalam kesendirian. Nah, tipe 5 dalam relasi seperti apa? Karena tadi ya, dia begitu punya waktu untuk memproses emosinya, perasaannya, maka dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap emosinya, dan dia juga mengharapkan orang lain itu bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Jadi jangan bebankan emosimu terhadap saya, gitu ya. Itu tipe 5. Nah, dia sangat menghargai privasi, dan karena itu orang-orang tipe 5 sangat menginginkan dia punya me time. Ya. Dia menyimpan banyak hal dalam dirinya, dia butuh, dan dia bisa berada dengan orang lain, ya, suka berada bersama dengan orang lain, tapi jangan minta atau jangan katakan bahwa, ayo kita yuk, pergi keluar yuk, ngapain? Kumpul-kumpul. Aduh, orang tipe 5 akan mikir dulu, ya, mikir 1001 kali untuk dia mau pergi, hanya sekedar kumpul-kumpul. Karena apa? Tadi ya, dia mempertimbangkan waktu juga, ya. Jadi waktunya berapa jam ini aku nanti mau kumpul-kumpul, wah entek waktuku ya. Sudah lah, aku tidak mau kumpul-kumpul. Ya, aku mau baca di kamar aja. Nah, ini tipe 5, saudara ya. Oh, teman-teman. Nah, baik. Kemudian berikutnya adalah tipe relasi ini tidak, tipe 5 dalam relasi, dia tidak terlalu butuh banyak perhatian. Ya. Dia tidak punya ekspektasi berlebih dengan orang-orang yang dicintai. Ya, jadi ini agak enak nih ya. Jadi nggak kamu telepon, nggak kamu kasih pesan, ya nggak apa-apa dia, ya nggak masalah. Ya, karena dia memang sibuk dengan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, tidak sering mengatakan I love you, sama, bukan berarti dia tidak mencintai pasangannya, ya, tapi
dia punya cara sendirilah untuk dia mencintai pasangannya ya. Bila ingin relasi bertumbuh, maka tipe 5 harus merelakan keamanan, kemandirian, dan privasi mereka. Ya, jadi kalau dia pengen punya relasi, ya dia harus korbankan dong waktunya baca buku, ya waktunya untuk dia menikmati kegiatan yang dilakukannya dengan sendiri itu, dia harus korbankan. Demi apa? Demi supaya dia punya relasi yang bertumbuh, gitu ya. Nah, tipe 5 dikatakan bukan hal kecil kalau dia tuh mau ambil resiko membagi rahasianya dan berkomitmen hidup bersama dengan orang lain. Nah, maka kita perlu hargai ini ya. Kalau ada orang-orang tipe 5 yang cerita, mengungkapkan emosi perasaannya pada kita. Seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa tipe 5 itu karena dia terlalu pelit menyimpan banyak hal, maka dia perlu belajar untuk membagi, ya memberi. Dan dalam pesan firman Tuhan kan juga jelas ya, bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Maka pesan pemulihan bagi orang tipe 5 adalah ada lebih dari cukup yang tersedia dalam hidup ini, jadi belajarlah untuk lebih banyak memberi. Ya, jadi orang-orang tipe 5 tidak hanya sekedar dia ngumpulin untuk dirinya sendiri, tapi dia juga harus berani dan mau berbagi dengan orang-orang lain. Itu tipe 5 ya. Sekarang kita akan ke tipe 6. Tipe 6 disebut sebagai the loyal guardian. Nah, tipe 6 ini teman-teman adalah orang-orang yang selalu mencoba untuk memikirkan hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam satu hal gitu ya. Nah, tapi mari kita akan sekarang lihat ya kekuatan dan kelemahan. Kekuatan daripada tipe 6 adalah dia setia, ya makanya dinamakan loyalis. Dia jujur, bisa diandalkan, terampil di dalam menilai karakter. Kelemahannya adalah dia punya kecemasan berlebih, ya tadi ya, bahkan sampai pada tahap disebut sebagai paranoia. Dia suka mencari kesalahan dalam diri orang lain, kaku, mengantisipasi kasus-kasus terburuk. Nah, dosa daripada tipe 6 adalah dia mempunyai kecemasan yang terlalu berlebih. Dia selalu punya pikiran dalam otaknya ini, bagaimana jika, ya, bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu. Ya, tadi ya, karena selalu ada dalam pikiran tipe 6 ini apa yang kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi. Nah, itu selalu dipikirkan oleh tipe 6. Nah, kadang kecemasan ini begitu tinggi walaupun kehidupan itu berjalan dengan mulus-mulus saja. Ya, jadi ini adalah dosa daripada tipe 6. Nah, apa yang terjadi dengan tipe 6 ketika masih kecil? Ternyata mereka sudah banyak sekali mendapatkan pesan-pesan untuk kecemasan ya, sehingga membuat dia berpikir bahwa dunia ini tidak aman, gitu ya, bahwa orang-orang sekitar membahayakan dan sebagainya, begitu ya. Nah, orang-orang dalam tipe 6 itu perlu diyakinkan ketika dalam sebuah relasi ya, mereka perlu diyakinkan bahwa kita itu berkomitmen terhadap mereka. Ya, kita menyayangi mereka kok, gitu ya. Jadi penting. Dan pola pikir skenario terburuk itu perlu diarahkan, bukannya diabaikan. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau kita berada dalam kepengurusan ya, lalu kemudian kita bersama-sama mau mengadakan satu pelayanan gitu ya, satu program, maka kalau nggak ada tipe 6, kita nggak akan ada orang yang jagain. Ya, justru dengan kehadiran orang-orang tipe 6 ini mereka akan selalu bertanya kan, mempertanyakan, piye nek terjadi seperti ini. Nah, jadi diantisipasi terus. Nah, maka tidak heran ya kalau tadi tipe 6 dikatakan sebagai loyal guardian, karena dia menjaga kita-kita ini yang mungkin kita nggak punya pemikiran sampai ke situ, dipikirkan oleh tipe 6. Jadi kehadirannya sekali lagi sangat penting. Ya, tidak bisa pola pikir skenario terburuk itu dibiarkan saja atau diabaikan, tetapi harus diarahkan. Tipe 6 dalam relasi, dia seringkali masih tarik ulur. Nah, tarik ulur ini dalam pengertian bahwa dia bisa berubah pemikirannya, gitu ya. Ketika sudah ada satu keputusan, gitu ya. Nah, tipe 6 ini tiba-tiba nih bisa saja berubah pikiran. Ya, dan dia ingin hal yang berbeda dari apa yang sudah diputuskan. Nah, pesan pemulihan bagi tipe 6 adalah mereka harus belajar untuk percaya pada diri mereka sendiri, dan bukan hanya itu, tapi mereka juga perlu memiliki iman. Ya, mereka perlu beriman kepada pribadi atau sesuatu yang lebih besar dari diri mereka, yang selalu siap dan selalu ada untuk menolong dan menguatkan mereka. Nah, karena itu tipe 6 ini perlu belajar untuk lebih beriman kepada Tuhan. Baik, tipe 7, ini tipe yang terakhir teman-teman ya. Tipe 7 ini kekuatannya apa? Ya, dia disebut sebagai, kembali sebentar, dia disebut sebagai the entertaining optimist.
Wah, jadi orang yang optimis ya. Orang yang istilahnya percaya bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Nah, dia suka berpetualang, dia berani ambil resiko, dan dia adalah orang yang imajinatif. Kelemahannya apa? Nah, ini dia kelemahan dari tipe 7 adalah dia tidak suka penderitaan. Dia menghindari penderitaan, dia tidak mau juga menghadapi emosi-emosi negatif yang ada pada dirinya. Dia susah buat komitmen, dan dia rentan terhadap kecanduan. Dosa tipe 7, dosanya apa? Dosanya adalah ketamakan. Ya, karena dia selalu menginginkan hal-hal yang menarik. Dia selalu pengen pengalaman-pengalaman yang baru, gitu ya. Nah, dia tidak mau berada dalam kondisi yang bosen aku ya, tidak ngapa-ngapain ya. Dia tidak mau seperti itu. Ya, dia butuh stimulasi. Nah, masa kecil tipe 7 adalah mereka dibuat merasa terbebani atau ditinggalkan tanpa dukungan. Ya. Sehingga mungkin mereka akan mendengar kalimat yang semacam ini ya. Kamu sendirian. Ya, tidak ada yang mendukung atau menjaga kamu. Ya. Nah, tipe 7 dalam relasi itu adalah orang-orang yang tadi ya butuh spontanitas. Nah, maka orang-orang tipe 7 itu kalau diajak untuk melakukan hal-hal yang baru, hal yang mengasihkan, ya dia akan mau. Yuk, manjat gunung yuk. Wah, langsung ya, dia akan berkata, iya, pengen, gitu ya. Tipe 7 tidak suka dengan relasi yang membuat mereka sulit bergerak. Ya, namanya aja petualang ya. Jadi kalau punya teman atau sahabat atau pacar yang mengikat dia, wah dia nggak mau. Ya, dia pengennya bebas. Nah, akhir dari relasi untuk orang-orang tipe 7 bisa sangat sulit. Nah, makanya itu teman-teman harus hati-hati ya. Yang punya teman atau maksudnya punya pacar ya, pasangan tipe 7 itu harus hati-hati ketika hendak mengakhiri relasi. Nah, tipe 7 adalah seorang yang memberi semangat bagi orang banyak. Dan ketika dia bosan, tipe 7 akan menjadi sangat hiperaktif, cerewet, pikiran mereka berputar lebih cepat, dan mereka bisa menjadi orang yang pemarah. Ya, nah ini kalau saya juga bisa bayangin ya, gimana orang-orang tipe 7 berada di rumah saja, ya harus dikarantina. Oke, terakhir teman-teman, pesan pemulihan bagi tipe 7 apa? Allah akan memelihara kamu. Nah, orang tipe 7 perlu mendengar pesan ini, ya, dan pada akhirnya ketika orang-orang tipe 7 ini sudah menjadi dewasa, menjadi besar, mereka mau tidak mau harus menghadapi dan menerima penderitaan yang ada. Ya, penderitaan itu bukan untuk dihindari. Penderitaan itu adalah untuk diterima dan dihadapi. Nah, itu teman-teman dari tipe-tipe semuanya. Nah, kalau saya ingin mengakhiri sesi kita pada sore hari ini dengan mengungkapkan tujuan daripada kita mempelajari Enneagram. Yang pertama, dengan kita belajar Enneagram, maka kita akan bisa lebih memahami, bisa mengenali diri kita sendiri. Kita tahu kenapa kita berpikir, bertindak tertentu ya. Oleh karena itulah tipe kita. Diri kita memang seperti itu. Nah, kita akan lebih paham diri kita. Nah, selain paham diri kita, yang kedua, dengan kita belajar Enneagram, maka kita akan lebih bisa memahami orang lain. Ya, dan diharapkan tentu kita lebih bisa memiliki belas kasih yang lebih besar untuk orang lain. Ya, karena apa? Karena kita mencoba untuk tahu, oh, dia berperilaku seperti itu, dia bersikap seperti itu karena dia mungkin punya latar belakang yang tadi ya, masa kecil tadi ya. Nah, sehingga kita bisa memahami, bisa punya belas kasihan lebih besar terhadap orang lain. Dan pada akhirnya teman-teman, ketika kita belajar Enneagram, maka kita akan lebih lagi juga mengenal siapakah Allah. Ya, jadi ternyata Allah itu bukan cuman punya satu sifat saja kan, sifatnya banyak ya. Karakteristik atau Allah itu punya kebaikan-kebaikan yang tidak tunggal gitu ya. Kebaikannya banyak sekali gitu ya. Nah, bayangkan saudara ya, teman-teman, maaf, Koye sendiri ketika belajar Enneagram, Koye saya mendapati bahwa bagaimana mungkin Allah itu bisa menciptakan manusia-manusia dengan tipe-tipe kepribadian yang begitu banyak. Ya, tadi kalau katakanlah di Enneagram ya ada 18 tipe, gitu. Jadi banyak sekali. Bahkan orang kembar sekalipun ya, 2 orang yang kembar itu juga punya tipe kepribadian yang tidak sama. Nah, jadi kiranya sekali lagi dengan kita mengenal diri kita sendiri, seperti doa yang diucapkan Santo Agustinus ini, ya, ketika kita mengenal diri kita sendiri, kita juga mengenal siapakah Allah yang menciptakan kita. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu di kesempatan-kesempatan yang mendatang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya teman-teman, kita sudah
sampai di akhir ibadah kita, mari kita bersama-sama belajar untuk berrelasi yang baik dengan sesama kita. Mari kita naikkan pujian pamungkas kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita sambung dengan lagu Rukun Cinta. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya.